Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ahmad Habibullah, NPM 069942. Di sini saya membuat sebuah program yang dinamakan ASIC jaringan atau Elektronik Sistem Informasi Gangguan Jaringan. Di program saya ini terdapat 3 pack, yaitu pack entity, pack main, setelah itu pack model. Di dalamnya entity terdapat ada 4 kelas, ada daftar entity, pelanggan abstrak entity, pelanggan entity, priority entity, dan teknisi entity. Setelah itu di model ada daftar pelanggan model, model interface, sama pelanggan model dan teknisi model. Saya akan menjelaskan sedikit di teknisi entity terlebih dahulu. Di teknisi entity ini ada public class untuk teknisi dan ada extend untuk pelanggan abstrak entity. Setelah itu di sini ada private string jaringan. Dan di sini ada public untuk teknisi entity. Ini terdapat sebuah string ID, string password, string nama, string nomor telepon, dan string priority. Untuk extendnya digunakan untuk mewarisi sebuah metode dan properti dari kelas induknya. Di sini ada super. Super di sini digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek dari kelas induk yang di dalamnya ada ID, password, nama, nomor telepon, dan priority. Untuk sendiri di sini digunakan untuk mengisi variabel di setiap metode. Setelah itu kita ke daftar pelanggan entity ya. Di kelas daftar pelanggan entity terdapat kelas yaitu Maulana 069942 daftar pelanggan entity. Setelah itu di sini ada modifier privat, ada privat boolean is verified sama privat integer index priority-nya. Dan di sini ada public daftar pelanggan entity. Di dalamnya ada parameter berupa integer index priority, terus ada pelanggan entity admin, ada boolean is verified. Oke. Di sini juga ada sebuah metode yaitu return. Salah satunya di sini digunakan untuk mengakhiri sebuah eksekusi dari fungsinya. Setelah itu kita ke pelanggan abstrak entity. Di pelanggan abstrak entity ini ada modifier protect, modifier protect ini akan membantu dalam kelas atau membernya. Jadi modifier protect akan membantu member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, subkelas atau kelas anak, pack atau kelas yang berada satu pack dengannya.
Modifier protect juga hanya boleh digunakan pada member saja. Di dalam protect string ada npm, ada nomor ID, password, sama nama. Oke, di sini juga digunakan untuk mengisi variabel yang digunakan di setiap metodenya. Oke, setelah itu kita ke pelanggan entity. Di pelanggan entity ini terdapat private string priority atau private string priority, dan di bawahnya ada public pelanggan entity. Ini pelanggan entity. Di dalamnya ada parameter string npm, string nomor ID, string password, string nama, nomor telepon, ID pelanggan, dan priority. Di sini juga ada super yang digunakan untuk merepresentasikan objek dari kelas induk yang di dalamnya ada nomor ID, password, nama, nomor telepon, dan ID pelanggan. Dan di bawahnya ini juga ada sebuah metode return. Atau di sini juga dinamakan dengan metode getter. Setelah itu kita ke pack model, ke pack model ya. Ke pack model. Di sini terdapat teknisi model, abstrak, di sini ada deklarasi untuk memanggil entity. Ada entity Maulana 0942 underscore teknisi entity. Setelah itu di sini ada release. Nah, release di sini digunakan untuk menambah data baru secara dinamis ya. Setelah itu di bawahnya ada implementasi, ada implements yang digunakan untuk interface. Di sini juga ada method overriding. Di sini juga ada method overriding. Jadi method overriding dilakukan saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subclass atau kelas anak. Dan di sini ada daftar pelanggan model. Dan di sini ada model interface. Model interface adalah blueprint dari kelas, isi metodenya kosong dan nanti akan diimplementasikan pada kelas lain. Contohnya seperti ini. Di sini ada pelanggan model. Jadi di pelanggan model ini juga ada untuk sebuah inputan juga. Oke, kita kembali ke main. Di dalam main sendiri
ada pemanggilan untuk priority entity, pelanggan entity, teknisi entity, dan daftar pelanggan entity. Dan di sini ada util scanner. Setelah itu util scanner ini digunakan untuk sebuah inputan, dan di bawahnya ada teknisi model, daftar model, pelanggan model, dan pelanggan model. Setelah itu ke bawah, di sini ada perulangan do while, fungsinya untuk proses yang ada di dalam sini, dan di dalam ini ada keluaran berupa selamat datang aplikasi exit jaringan, ada tampilan login pilihan ya, tampilan pilihan login, daftar pelanggan, dan stop. Setelah itu kita disuruh memasukkan atau menginputkan pilihan mana yang harus yang kita tuju, login atau daftar pelanggan. Jika kita pilih satu, maka masuknya ke login. Jika kita pilih yang nomor 2, maka masuknya ke daftar pelanggan. Di login sendiri ada lagi percabangannya, yaitu ada login teknisi dan login pelanggan. Setelah itu kita kalau pilih nomor 2, maka kita akan melakukan sebuah registrasi atau daftar pelanggan. Di dalamnya di sini ada data teknisi berupa release ya. Setelah itu di sini untuk registrasinya. Setelah itu di sini untuk login, dan di sini untuk menampilkan daftar pelanggannya. Setelah itu untuk login teknisi, di sini programnya. Oke, sekian penjelasan dari program yang saya buat. Jika ada kesalahan dalam penyebutan, mohon maaf. Terima kasih sudah melihat program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.